Apa? Wilujeng sumping ke sadayana tadi ningali aya kasipuan oge Kang Yayan. Mun, Kang Ayi. Kang Ayi, Wah, sadaya we pon makum tadi wiji-wiji. Mohon. Ya. Ya. Oke, kawan-kawan, tanpa banyak bicara, Aya sabar penampil. aya tilu. Oh, Ada 3. Yang pertama ada Teh Asmi. Teh Asmi. Teh Asmi. Mohon. Yang kedua ada Teh Pirsa. Pirsa. Mohon. Yang ketiga ada Teh Dila. Dila. Nah, Dahsyat. jadi sekarang penampilannya itu wanita semua. Aktris-aktris. Waduh. Dahsyat. Supedos. Supedos. Biasa ku Sunda. Supaya tidak menyangkolong karena waktu. Supaya tidak lama-lama. Ya. Kita langsung aja. Pada penampilan pertama ada Teh Asmi dengan judul Air Mata di Birmington. Waduh. Baik. Yang disutradari oleh Kang Asep Kusmana. Dahsyat. Ada Astrada, Jam. Gobler, penata musik Jam. Agung Abdul Adis, dan diiringi oleh kawan-kawan dari Anima. Oh, dahsyat. Oke, kita sambut, kita tampilkan Teh Asmi. Mana suaranya? Selamat malam. Kurang semangat. Selamat malam semuanya. Selamat datang di gedung Subang Creative Center. Perkenalkan, saya Asmi. Hari ini akan membawakan sebuah monolog yang ceritanya itu sebenarnya biasa aja sih. Tidak menginginkan sesuatu ataupun mengharapkan sesuatu. Ya, sebuah kisah yang terjadi di rumah-rumah tangga lah. Tapi bagi saya cerita ini tuh sangat menarik. Entah bagi teman-teman semuanya. Karena tidak membutuhkan pemahaman khusus untuk mendengarnya. Tidak ada hubungannya juga dengan teori Freud, Nietzsche, Hegel, atau mungkin yang terkenal Marx. Untuk itu, bagi teman-teman semua nih yang sudah ada di Subang Creative Center, harap menyimpan buku-bukunya, ya, ingatan dari buku-buku yang sudah dipelajari dengan hormat sebagai ingatan emosi semata, dan tidak menjadi dasar pemahaman cerita ini. Adalah seorang buruh di sebuah pabrik tekstil di perbatasan kota. 20 tahun aku menjadi seorang buruh. Lahir di sana, besar di sana, dan mencari nafkah di sana. Bekerja sejak aku berumur 15 tahun. Ayahku adalah seorang kepala regu security di pabrik ini. Aku kawin muda. Hidup bahagia dengan seorang pria saleh, yang membuat sekarang aku menjadi begini.
kota ini kami tinggal di sebuah rumah petak berukuran 5 kali 6 meter dengan air sumur yang bercampur lumpur dan berbau karena tercemar limbah tekstil. Suamiku itu profil suami yang progresif dalam berpikir, kutu buku dan pandai memasak. Dia juga seorang jemaah pengajian yang paling taat di kota ini. Hampir setiap minggu suamiku itu selalu pergi pengajian ke sebuah majelis. Ya, suamiku itu jemaah yang paling rajin dan terpuji. Karena itu para pejabat kota dan para petinggi kota mengenalnya. Aku hanya seorang muslim biasa yang berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum bekerja, berdoa di pagi hari. Hari Minggu pun hampir sepenuhnya aku pergunakan untuk istirahat dan bersih-bersih rumah. Karena itu suamiku sering pergi sendiri atau dijemput oleh kenalan yang aku sendiri jarang mengenal. Aku dijemput kawan-kawan buruh untuk menghadiri pertemuan buruh untuk membahas peningkatan kesejahteraan. Kalau tidak salah, pembicaranya adalah orang baru saat itu yang dengan antusias dan berapi-api menuntut kaum kapital untuk lebih memperhatikan kami para buruh. Sejujurnya, sudah 6 bulan upah kami tidak dibayarkan secara penuh. Sementara produksi masih harus terus berjalan. Kami ini hanya menuntut fasilitas rumah yang bersih dengan air sumur yang tidak bercampur lumpur dan berbau pewarna tekstil. Tapi pertemuan semakin memanas ketika pemilik pabrik ini mulai datang. Dia menyatakan, fasilitas yang kalian miliki sekarang itu sudah lebih dari cukup, sudah lebih dari memadai. Aku hanya mengantuk dan tertidur. Aku sama sekali. Kau tahu, aku sama sekali sudah merasa cukup dengan yang dimiliki sekarang. Aku sudah merasa puas dengan yang aku miliki sekarang. Pulangnya, aku sengaja tidak bersama kawan-kawan lainnya. Aku memilih berjalan kaki.
menikmati bau limbah pabrik yang telah 20 tahun ku kenal. Bau kebanggaan buruh perempuan. Sorenya aku tiba di rumah dan kudapati suamiku itu masih belum pulang dari pengajian. Tapi aku merasa letih dan lesu. Tapi air sumur yang berwarna kecoklatan ini mampu menghilangkan rasa letih dan lesu. Aku hampir tertidur. Aku hampir tertidur ketika suamiku itu datang dan mengetuk pintu. Dia pulang dari pengajiannya. Dan aku tidak menyangka kejadian malam ini akan mengubah jalan hidupku dan jalan hidup kami. Tidak biasanya suamiku itu bercerita tentang pengajiannya yang semakin semarak. Ada jemaah baru, ada kajian baru, dan ada penyumbang baru. Kemudian pembicaraannya mulai beralih ke soal perekonomian negara. Dia bilang, kami, para buruh, itu harus mensyukuri apa yang kami miliki sekarang itu sebagai anugerah dan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aku teringat pada pertemuan tadi pagi. Suamiku juga bilang, katanya kami para buruh itu harus pintar membaca koran, mengikuti kajian, dan cukup cerdas mengikuti perekonomian negara. Darahnya mulai memercik ke pakaianku. Dan darahnya mengalir di sela-sela jariku.
tidak seperti biasanya dipenuhi oleh isi ceramah-ceramah dari kajian. Dia berusaha meraih pergelangan kakiku, tapi aku masih sanggup untuk memukulnya. Ini semua penuh darah suamiku. Yang kulihat hanyalah teralis besi, seorang sipir, dan seorang kawan. Kemudian seorang pria yang kurasa adalah seorang pimpinan majelis datang. Dia mengatakan, ampunilah suamimu sebagaimana dia akan mengampunimu. Selebihnya hanya air mata yang berbicara. Esok, vonis hakim akan jatuh. Sementara resesi ekonomi masih terus melanda negara ini, dan para buruh masih tetap berada di tembok-tembok pabrik. Hidup buruh perempuan! Dahsyat. Bener tuh, sia-sia latihannya Teh Asmi. Enggak ditukangnya buat murinding. Bener, vokal semua gagal. Asik, Asmi asik. Iya, asik ya. Maka alalai berjang sumping. Sugan teh sanes alalai. Kunaon Pak Bib? Ente. Pak Bib, Kulan. kawan-kawan, informasi juga bahwa ini adalah apa ya, teater umum. Oh, Dinamai teater umum, Oke. di mana ini adalah salah satu unit usaha Subang Nyeni. oh iya. Nah, Berarti ini tuh angkatan kelima, Pak Habib. iya, betul sekali. Pak Dwi. Iya. Dan misalkan gini, kalau ada kawan-kawan yang mau gabung gimana nih? Bisa. Bisa. Nanti follow dulu Instagramnya. Apa? Subang Nyeni. Hah? Di follow dulu, nanti informasinya kita sampaikan di situ. Betul. Ya. Siap. Jadi buat kawan-kawan khususnya warga Subang Iya. yang mau ikutan atau tertarik dengan teater,
Wow. Ada teater rakyat, teater murid, dan teater-teater lainnya. Bisa Gabung aja. gabung aja bersama teater umum, yang UM, umum. TM, Nah, TM. TU, teater umum. Oh iya, ini teater umum. Oh iya betul sekali, Pak Bib. Aku salah, nggak apa-apa. Iya, yang betul, Pak Bib, betul. Pak Dwi, Ya, next. langsung Iya. Atau mau ada dulu yang sampaikan. Milih Pak Habib. Naon? Ya naon teu. Oke, selanjutnya ada siapa Pak Habib? Selanjutnya itu ada Teh Pirsa. Iya, dia adalah yang paling muda, bontot. Oh. Di antara yang lainnya. Betul sekali. Membawakan karya apa Pak Habib? Karyanya monolog. Nah, muka HP. Mantak pun briefing teh datang teh ti heula MC mah miluan briefing jadi apal. Ya, tapi lepat. Di bagus mepet karek datang. Jangan salahkan aku. Iya, itu salah urang salah mah. Tanya ah. Benar. Selamat datang Pak Gobler. Oh, tanya ah. Saya tanya. Tanya ah. Oh, kayaknya. Yoi. Harus keur ngoraker MC mah. Di. Selanjutnya ada Firsan Nuzwa Az-Zahra. Oh, dahsyat. Ini balada Sumarah karya Tentrem Lestari. Aduh. Nah, yang disutradai masih tetap Sama Pak Asep Gusmana, Asrada dan lighting ada Jang Goblet, Ya, betul sekali. dan pemusik masih Bapak Agung Abdul Aziz dan kawan-kawan anima. Betul sekali. Dan artistik lupa Artistiknya ada Kang Nopal. Iya, Nopal. Iya, betul. Betul sekali. Tanpa berlama-lama, Keheula. Nu lampuan saha? ih keluar bola. Ya. Tengah tinggal Habib. Si sayang nawe tadi keluar. Oke. Pak Habib, Ya. kita ucapkan dulu terima kasih kepada Subang Kreatif Hub yang sudah memfasilitasi Iya, kami. betul sekali. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan Subang Nyeni yang sudah mau menggarap, melatih, dan menampilkan pertunjukan ini. Oke. Dan jangan lupa Pak Habib, Ya. kita lah kalau misalkan bermain tanpa adanya konsumsi Itu betul tidak akan berjalan dengan lancar. Pasti kalau latihan pikiran nanti kamu sangu ada pulih angen. Ya. Dibalut dan diproses dimasak dengan yang sangat enak dan ciamik Iya. oleh Desa Rasa. Oh iya, Ibu Desa Rasa. Iya. Nantilah ya. Iya, kalau ada hajatan apa Bisa bisa ke Desa Rasa. dengan Desa Rasa. Iya, dan kebetulan kita brand ambasadornya. Iya, brand ambasador. Batur mah brand ambasador teh naon ieu mah dahareun. Teu naon. Oke, Yuk. Lanjut ya. penampilan selanjutnya ada Teh Firsa. Selamat menyaksikan. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumarah. Menjadi budak, buruh, dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya mencilati kaki orang, merangkak, dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar
tidak berbicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan kepala. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasiri, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Bapaknya si Semara itu kan PKI toh. Hah? Emang iya toh? Iya. Dulu itu bapaknya si Semara diciduk sama tentara. Makanya jangan dekat-dekat sama si Semara. Nanti bisa-bisa kena ciduk, kena tangkap. Ih, modar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benarlah kata Simba. Bapak itu seharusnya nggak usah lah neres kelapa. Nggak usah jadi kunci landong. Nggak usah lah nyetor gula ke Denwasto. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simba dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terdebat di negeri sendiri. Suatu hari saya bekerja dengan juragan beras. Ia bernama Bujurwan. Sembari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian
saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia adalah seorang tentara. Cinta saya semakin lama semakin bersemi, manakala saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terjebak dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur secara teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jada hukumnya bila memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari, di mana bayangan Bapak tidak dapat lagi menguntit hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala titik bengek lainnya. Yang begitu panjang sekali. Akhirnya jadilah saya Sumarah binti Suliman, seorang TKW dengan peringkat NEM tertinggi, jadi budak di negeri orang. Kosinus Tangan diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, Dikotil monokotil jadi iraman kain pel, teori pidato jadi omelan para majikan. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil, luhung, ramah tamah, gotong royong, kekeluargaan? Mana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Manusia yang hebat, bangsa yang unggul, atau
menjadi manusia yang berparas indah serta kaya raya. Bahkan tidak bisa protes. Tadi minta, tadi mohon, setelah hadir dan mewujud, maka terimalah. Namaku Sulastri. Nama yang sederhana, nama yang berbau-bau udik, nama yang tentu tak menunjukkan keturunan ningrat. Nama panggilanku Lastri. Ada beberapa orang memanggilku Sulas. Aku lahir dari keluarga yang tak berkecukupan. Karena itulah ibuku nekat jadi babu di negeri. Kemiskinanlah yang mendera ibuku, membuat dia nekat jadi TKW di Timur Tengah. Karakter ibuku sangatlah keras, terlihat dari ucapan dan juga perilaku. Dia tidak segan berkata kasar dan juga ringan tangan kepadaku. Dia tidak ingin anaknya bermanja-manja dan hidup kelak tak beranjak dari kemiskinan. Bapakku, dia seorang penghasilan dari bengkel itu tentu jauh untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Bapakku orangnya pendiam, tak banyak ngomong. Kalau dia berdebat dengan ibuku, dia selalu mengalah. Ingat betul waktu itu, bapakku pulang hari jelang maghrib, wajahnya nampak lesu, bajunya kotor penuh dengan oli. Dia mencoba memberikan uang kepada ibu. Di luar dugaan, ibuku malah mencak-mencak dan kasar. Masa dari pagi sampai maghrib dapat duit segini? Jangankan cukup untuk biaya sekolah anakmu, untuk makan sehari-hari saja sudah tidak cukup. Cari duit, jangan balik kalau belum dapat duit yang cukup. Bapakku pergi dengan gontai dan lesu. Aku yakin dia seperti itu bukan karena lapar, tapi betapa sakit hatinya atas perilaku ibu. Sekitar 6 tahun. Entah kemana. Menginjak 7 tahun, aku masuk SD. Ibuku pergi jadi TKW dan aku dititipkan di nenek. Selama itu aku dekat dengan nenek. Uang kiriman dari ibu langsung ke nenek. Neneklah yang mengatur semua kebutuhanku. Ya, hanya dibatas biaya sekolah dan jajan ala kadarnya. Tak ada yang berlebih. Prinsipnya hidup harus ngirit.